Ruang Kuliah menjawab pertanyaan seputar pendidikan agama Islam, Islam Ulil Albab, dan Islam Rahmatan Lil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Sahabat Unisia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita akan mengkaji tentang bagaimana madhab-madhab fikih tersebar di seluruh dunia ya. Pertama kita harus tahu bahwa ketika Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala di Mekah kemudian di Madinah ya, ini Rasulullah SAW yang diajarkan adalah Al-Quran dan hadis atau wahyu, karena pada masa itu adalah masa nuzulul wahyi dan taksis al-ahkam. Jadi masa turunnya wahyu dan juga membumikan hukum, sehingga hal-hal yang terkait tentang Islam, baik yang berupa tentang akidah, keyakinan, ataupun syariah, ya, ibadah, muamalah, dan lainnya, ataupun tentang akhlak, ini yang mengajarkan adalah Rasulullah SAW, diajarkan kepada para sahabatnya, gitu ya. Dan juga yang menentukan hukum adalah Rasulullah. Misal ada orang yang bertanya tentang khamr, untuk pertama kali misal diterangkan yas'aluna 'anil khamri wal maisir, bahwa khamr itu ada manfaatnya, ada mudaratnya. Qul fihi ma ismun kabirun wa manafi'u linnas wa ithmuhum akbaru min ihim. Kemudian seiring berjalannya waktu dan turun kepada Rasulullah ayat-ayat yang haramkannya ya. Misal setelah wala taqrabu sholat wa antum sukara, jangan kamu dekati sholat dalam keadaan mabuk misal. Dan juga ada di akhir adalah ya alladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu. Jadi khamr itu bagian dari amal syaitan, rijsun min amali syaitan, amalan syaitan, fajtanibu, yang diperintahkan untuk kita untuk menjauhinya. Nah, jadi yang menentukan hukum itu adalah Rasulullah SAW, dan mentaksis ya, membangun pondasi hukum dari Al-Quran dan hadis ini berdasarkan wahyu. Lalu kemudian kapan itu madhab itu tersebar atau ada madhab fikih? Berarti madhab fikih itu bid'ah. Iya, madhab itu fikih itu bid'ah karena itu tidak ada pada masa Rasulullah. Terus boleh nggak? Nah ini makanya kita kaji bagaimana duhur atau munculnya madhab-madhab fikih di dunia. Nah, sesudah Rasulullah SAW meninggal, kemudian yang menjadi penerus Rasulullah itu adalah para sahabatnya dalam menyampaikan ilmu. Katakanlah kita khususkan di dalam masalah ilmu fikih ya. Di sinilah kemudian para sahabat mengajarkan fikih sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW kepada murid-muridnya atau yang kita sebut dengan tabi'in. Tapi tidak semua sahabat itu ahli fatwa, ya, ahli fatwa. Ya, katakanlah yang ahli fatwa dari 124.000 sahabat ini hanya ada beberapa, ya, katakanlah 10%-nya, bahkan tidak sampai seperti itu. Nah, di antaranya adalah al-khulafa al-arba', di Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini adalah pemimpin sekaligus ahli fatwa. Ini memang memiliki kemampuan itu semua. Nah, pada masa ini juga tidak ada kaedah fikih atau penyusunan fikih yang sistematis tertulis, karena penekanan pada saat itu adalah tadwin Al-Quran, penyusunan Al-Quran. Katakanlah dimulai dari masa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dijaga Sayyidina Umar, kemudian disusun kembali oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, lalu masa sesudahnya adalah ketika dari Madinah beralih ke Syam, dari ke Kufah, tapi kemudian ke Damaskus. Di era Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan ketika menjadi Amirul Mukminin,
yang menguasai Damaskus ya, atau Syria. Nah, di sini juga belum ada madhab fikih, tetapi memunculkan dua madrasah besar dalam fikih. Yang pertama adalah madrasah Ahlul Hadis di Madinah. Jadi murid-muridnya para sahabat yang ada di Madinah ini dikenal sebagai Ahlul Hadis, ya. Ahlul Hadis, para ulama Ahlul Hadis. Di banyak fatwa-fatwa mereka itu ya berdasarkan tentang hadis, teks-teks dari Al-Quran dan hadis. Kemudian yang satu lagi adalah madrasah Ahlul Ra'yi yang ada di Kufah. Nah, madrasah-madrasah Ahlul Ra'yi atau basis logika ini juga merupakan murid-murid para sahabat yang katakanlah dimulai oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karena Sayyidina Ali dari Medina ini kemudian memindahkan pemerintahannya di Kufah sebagai bentuk balancing ya, kepemimpinan Islam saat ini sudah sangat meluas sehingga Sayyidina Ali mendirikan pemerintahnya di Kufah. Nah, disinilah banyak orang-orang ini yang belajar kepada Sayyidina Ali. Begitu juga dengan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Kemudian ada juga Mu'ad bin Jabal dan di antaranya juga Umar bin Khattab yang pernah ke Kufah ini untuk berdakwah. Dalam arti ulama-ulama ini berbasis ra'i karena mereka mampu melakukan ijtihad yang sangat kuat ya. Karena di tempat ini para sahabat tidak sebanyak dengan yang ada di Madinah, sehingga banyak permasalahan-permasalahan baru. Apalagi kita lihat Kufah atau Irak itu kan katakanlah basis dulunya adalah kekuasaan Iran atau Persia, sehingga di situ banyak peradaban, banyak masalah yang mungkin tidak ada masalah di Madinah. Nah, di sini butuh ijtihad yang lebih kuat, sehingga para ulama saat itu disebut dengan ulama mujtahid ahli ra'i. Nah, dari sinilah kemudian kalau di era Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan atau Daulah Umayyah ini ada dua madrasah itu, tetapi banyak fokus mereka itu adalah tadwin al-hadis, jadi kodifikasi hadis-hadis Rasulullah SAW, terutama pada masa Sayyidina Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz ya. Ini tadwin al-hadis, jadi pas puncak 100 tahun pertama. Ini Umar bin Abdul Aziz memerintahkan ketuanya saat itu, ketua tim tadwin al-hadis adalah Imam Az-Zuhri, Syihabuddin Az-Zuhri. Nah, ini yang kemudian memulai tadwin al-hadis, dan gerakan tadwin al-hadis kemudian diikuti oleh banyak ulama. Misal kita lihat sesudahnya ada Imam Malik, muridnya Imam Zuhri, nulis kitab Al-Muwatta. Begitu juga muridnya Imam Malik, ada Imam Syafi'i, menulis kitab Musnad Al-Imam Asy-Syafi'i. Juga muridnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, menulis kitab Musnad Imam Ahmad. Dan ini semua dalam hadis ya. Temannya Imam Ahmad ada Imam Bukhari, nulis kitab Sahih Bukhari. Dalam arti fokus keilmuan di era Daulah Umayyah itu adalah tadwin al-hadis. Nah, terus kapan madhab fikih ini muncul? Nah, ini ketika memasuki era Daulah Abbasiyah. Nah, di era ini disebut juga era tatawwurul ulum atau tadwin ulum. Jadi kodifikasi ilmu-ilmu agama Islam dalam berbagai disiplin keilmuan ya. Nah, di era ini kenapa berkembang? Karena pemerintahannya, katakanlah dimulai dari Abu Ja'far Al-Mansur. Ini dia itu suka buku, hingga memiliki banyak koleksi buku di rumahnya. Pada masa saya Amirul Mukminin Harun Ar-Rasyid, perpustakaan pribadi ini dibuka untuk umum, sehingga menjadi perpustakaan umum. Nah, dari perpustakaan umum inilah yang kemudian dikembangkan oleh putranya, jadi putra mahkotanya Harun Ar-Rasyid itu bernama Al-Ma'mun. Nah, ini yang kemudian dari perpustakaan menjadi tempat riset atau katakanlah kampus pertama dalam sejarah peradaban Islam di daerah ini. Nah, para ulama digerakkan untuk apa? Untuk tadwinul ulum.
Nah, di antaranya adalah ilmu fikih. Nah, maka kalau dulu ada madrasah ahlul hadis atau ahlul ra'yi, nah di sini para ulama mencoba menuliskan kaedah-kaedah fikih, merapikan materi-materi fikih secara tertib gitu ya. Nah, inilah yang tidak pernah dilakukan oleh para ulama di generasi sahabat dan juga tabi'in, tapi di masa tabi'in. Nah, katakanlah misal ada Imam Malik, nah, dari madrasah Ahlul Hadis, ini nulis buku kitab Muwatta. Yang ini kemudian menjadi pegangan para muridnya dalam menggali hukum dari Al-Quran dan Hadis sesuai dengan kaidahnya Imam Malik. Begitu juga di Kufah ada Imam Abu Hanifah, ya, juga mengajarkan fikih, ya, sehingga muncul ya kitab-kitab yang ditulis oleh Imam Abu Hanifah. Nah, kemudian ada ulama yang mampu memadukan antara dua madrasah ini, yaitu adalah Imam Syafi'i. Di awal-awalnya dia memang aslinya lahirnya di Gaza, Palestina. Kemudian ibunya pulang ke Mekah, bawanya ke Mekah agar bisa diasuh oleh keluarganya yang ada di Mekah, karena bapaknya saat itu sudah meninggal. Nah, di Mekah dan belajar, cerdas, hebat. Nah, kemudian dia belajar ke Imam Malik. Nah, di Malik ini mengkaji madrasah al-hadis. Jadi kitab Muwatta itu sudah dihafal oleh Imam Syafi'i sebelum belajar kepada Imam Malik. Ini luar biasanya Imam Syafi'i. Jadi sekitar 7 tahun dia belajar di Imam Malik hingga menguasai ilmu-ilmu ulama ahli hadis. Setelah itu dia disarankan oleh Imam Malik untuk belajar ke Baghdad atau Kufah. Nah, jadi pusat pemerintahan Abbasiyah saat itu. Di sini kemudian dia belajar kepada muridnya Imam Abu Hanifah yang bernama Imam Muhammad Syaibani. Ya, Muhammad Syaibani. Sebenarnya Imam Syaibani juga pernah belajar sama Imam Malik. Nah, setelah belajar lama, cukup lama, dia kemudian menuntaskan ilmu-ilmu ulama ahli ra'yi, ya. Nah, dari sini dia kemudian menggabungkan antara madrasah ahlul hadis dan ahli ra'yi yang kemudian dikembangkan dalam madhabnya Imam Syafi'i itu sendiri. Nah, menariknya adalah Imam Syafi'i, ya, kalau Imam Malik tadi hanya berkutat di Madinah, ya, tapi ya memiliki banyak murid juga. Imam Abu Hanifah berkutat di Kufah, ya, dan daerah sekitarnya. Nah, Imam Syafi'i ini orangnya ibaratnya nggak mau tinggal diem, nggak mau diem gitu. Dia tuh muharrik, ya, penggerak, bergerak. Jadi setelah belajar dari Madinah ke Kufah, setelah itu ke Mekah lagi, kemudian pernah ke Yaman, balik lagi ke Kufah, ya. Kemudian meninggalkan Baghdad karena terlalu banyak fitnah saat itu, dia ke Mesir. Nah, dari sini ulama-ulama yang belajar dengan Imam Syafi'i itu lebih banyak. Nah, begitu juga Imam Syafi'i mampu menuliskan kaedah-kaedah dalam fikih yang belum pernah dituliskan oleh para ulama sebelumnya. Nah, inilah yang kemudian disebut dengan usul fikih, ya. Jadi untuk apa ya? Untuk bagaimana ulama-ulama sesudahnya nanti mampu menggali hukum-hukum Islam dari Al-Quran dan hadis. Ya, ini ditulis oleh Imam Syafi'i. Katakanlah ini disertasinya gitu ya. Ini yang dulu belum pernah ditulis oleh orang lain. Katanya kalau bahasa sekarang itu novelty-nya itu. Nah, ini kenapa? Ya karena orang dulu itu udah cukup, ilmu itu dihafal udah cukup. Ya, dan juga kesibukan tadi fokus dalam Quran, hadis seperti itu. Nah, karena kekhawatiran Imam Syafi'i terhadap hilangnya ilmu ini, maka ini kemudian ditulis oleh Imam Syafi'i. Nah, ini maka dikatakan kalau ya, atau Ar-Risalah dari usul fikihnya Imam Syafi'i itu adalah buku pertama usul fikih yang ditulis oleh ulama dalam sejarah Islam. Nah,
Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, kalau dari sini kita lihat penyebaran madhab. Jadi madhab Maliki memang awalnya itu ada di Mekah ya, atau Madinah saat itu Imam Malik. Tapi dia memiliki banyak murid. Nah, salah satu muridnya yang terkenal adalah Lais bin Lais, yang ini kemudian menyebarkan madhabnya di daerah Afrika bagian utara, kemudian menyeberangi ke Andalusia, terutama era-eranya Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan adalah Umayyah, terutama era-era Al-Walid gitu ya. Nah ini makanya di era Andalusia ini, daerah Afrika utara bagian utara ya, katakanlah Mesir, Libya, Tunisia, Maroko sampai Andalusia, Eropa, itu banyak kan madhab Maliki. Maka memunculkan para ulama madhab Maliki dan juga karya-karya dalam madhab Maliki. Misal ada Imam Ibn Rushd ya, dalam Bidayatul Mujtahid ya, dan Imam Qurtubi ya, Imam Imam Ibnu Malik ya, Alfiyah Ibnu Malik dari Jayan ya. Tapi ada juga madhab yang agak kecil, itu madhab Dohiri yang dibawa oleh Ibnu Hazm Al-Andalusi. Tapi ini kemudian redup dan mati sampai sekarang. Nah ini Imam Malik. Maka Afrika sampai sekarang itu banyaknya adalah Maliki. Adapun Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya, ini karena mereka dulu adalah tinggal di Kufah dan banyak muridnya juga tinggal di daerah Baghdad, Kufah ya, pusat-pusat ini, dan Irak dan sekitarnya ini, dan juga pemerintah saat itu banyak menjadikan para ulama muridnya Imam Abu Hanifah sebagai qadhi. Misal ada Imam Abu Yusuf ya, muridnya Abu Hanifah ini menjadi qadhi di masa Amirul Mukminin Harun ar-Rasyid. Juga Imam Muhammad Asy-Syaibani juga qadhi pada masa Amirul Mukminin. Dalam arti murid-muridnya Abu Hanifah ini turut mengembangkan dan ya, dibantu oleh pemerintah untuk mengembangkan mazhab Hanafi. Sehingga di Abbasiyah memang saat itu banyak yang bermazhab Hanafi. Nah, sehingga daerah-daerah Irak, Iran, ya, kemudian sekarang yang tan itu misal Afghanistan, Pakistan, ini banyak yang Hanafi, ya, banyak yang Hanafi. Ya, ini pengaruh tadi. Begitu juga Turki, ya, karena Turki awalnya dulu sebelum menjadi daulah sendiri itu mereka banyak belajar di Abbasiyah, hingga banyak yang Hanafi. Nah, terus mazhab Syafi'i gimana? Nah, Imam Syafi'i tadi dia itu kan muharrik, tidak mau tinggal diam gitu. Nah, ini yang kemudian dari Mekah, Madinah, Baghdad sendiri sampai kemudian ke Mesir. Nah, ini karena gerakannya banyak, muridnya juga banyak, tersebar di mana-mana. Nah, terutama di daerah Yaman tadi, kemudian di Mesir. Nah, ini sehingga Mesir itu yang dulunya banyak Maliki, ini kemudian banyak yang belajar dengan Imam Syafi'i. Nah, dari Mesir inilah atau dari Yaman ini sampai nanti di Indonesia pun mazhabnya Syafi'i sampai sekarang. Dalam arti bahkan katakanlah lebih dari 60% itu mazhab mayoritas umat Islam di dunia saat ini adalah mazhabnya adalah Syafi'i. Jadi paling besar penyebaran mazhabnya. Nah, adapun muridnya Imam Syafi'i kayak Imam Ahmad. Nah, ini Imam Ahmad ini dulunya di Baghdad ya. Tapi mazhab ini hampir punah, sebenarnya hampir terputus ya. Tapi kemudian dihidupkan lagi, tetapi penyebarannya agak sedikit lebih kecil gitu, dibanding gurunya Imam Syafi'i. Nah, sekarang katakanlah lebih banyak di daerah Saudi seperti itu, di Saudi dan sekitarnya. Jadi di sini sedikit sebenarnya yang menggunakan mazhab Hambali. Bahkan di Makkah sendiri saat ini ya banyak, ada Syafi'i, Maliki, Hambali. Jadi para ulama Maliki masih banyak. Jadi ini adalah peta persebaran mazhab-mazhab fikih di dunia dari
katakanlah awalnya adalah dari Abbasiyah itu. Jadi tapi perlu dipahami bahwa di awal-awal Abbasiyah ini sebenarnya banyak madhab-madhab lain. Misalnya ada Imam Laits, Imam Tobari, ada Imam Imam Tobari, ada juga Imam Mujahid dan lain-lainnya. Tetapi karena terputus, akhirnya tidak eksis sampai ini. Kenapa terputus? Karena mungkin muridnya nggak punya murid, ya, atau juga tidak ada karya. Nah, ini sehingga ini terputus. Ya kayak sekolah saat ini. Kalau ada sekolahan nggak punya murid, akhirnya kan tutup. Nah seperti itu eksistensi madhab di dunia Islam. Mungkin itu untuk kajian kita pertama terkait tentang madhab dan penyebarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang kuliah menjawab pertanyaan seputar pendidikan agama Islam, Islam Ulil Albab, dan Islam Rahmatan Lil Alamin. Ruang kuliah, persembahan dari Radio Dakwah Unisia, suara kebaikan, inspirasi kehidupan.